Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sehingga kita semua dapat bertemu ya Bu ya, di pertemuan kelompok kita, pertemuan bulanan, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Tahu siapa yang masih ingat istilah Inggrisnya Bu? FDS, Family Development Session, atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, sebelumnya biasanya ibunya nggak semangat ini. Semangat lah Bu. Semangat. Udah cair belum bantuannya nih. Udah Bu. Mbak Putri nih. Masuk belum saldonya nol nanti. Ya udah loh Bu. Bikin beli apa uangnya Bu? Semangat Bu. Sembako. Sembako. Iya. Tapi dapat di PNT-nya. Dapat. Semua Dapat. udah dibelanjakan Bu, sesuai keperluan rumah tangga. Alhamdulillah. Beli rokok boleh Bu? Enggak lah Bu. Boleh ya, beli rokok on Gojek. Iya. Sebatang aja boleh. Kebetulan nggak minta dia Bu. Kalau ini Om kembarnya nih, kalau bikin beli sepatu anak sekolah yang jebol boleh Om? Boleh. Oh boleh. Beli buku, beli tas boleh, beli sepatu, beli seragam boleh. Tapi kalau untuk beli rokok bapaknya jangan kasih ya Bu ya. Nanti kalau bikin beli rokok bapaknya, bantuannya dikurangin ya. Nanti bisa dibunuh. Astagfirullahaladzim. Dapat menyebabkan apa dia? Kalau merokok nggak boleh kan? Nanti minum bolong. Jadi tengkorak. Nah, itu tadi kan kita bahas kalau bantuan. Nah, sekarang supaya semangat, kalau saya bilang halo, ibu-ibu jawabnya hai. Bisa? Bisa. Bisa, Bu. Halo. Hai. Senang banget ya kan? Halo, hai. Hai. Luar biasa. Tepuk semangat. Belum mandi nih apa belum sikat gigi ya? Kok tutupan mulutnya pakai masker? Supaya jangan kena virus corona. Nah, supaya kita lekas sembuh ya Bu ya, lekas berhenti pandemiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang pertemuan peningkatan kemampuan keluarga kita ini Bu membahas tentang apa ya? Coba Ibu baca nih posternya. Ya boleh berdiri Bu. Oke Bu. Nah, pengasuhan dan pendidikan anak. Pengasuhan dan pendidikan anak. Pinter Yasmin. Kasih aplaus dulu untuk Yasmin. Kamu sekolahnya kelas berapa nak? Kelas 2. Nek kelas ini nanti pandai baca ya, pinter. Ini Yasmin rajin ini dia, rajin nyapu, rajin bersih-bersih rumah, rajin nyusun tempat buku-bukunya dirapikan kok udah belajar ya kan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang tips menjadi orang tua hebat. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Supaya anak kita menjadi anak yang baik, anak yang hebat, anak yang sukses. Nah, untuk menjadi orang tua yang hebat, hal yang perlu kita lakukan adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi begini Bu, contoh misalnya, ini ibu pulang kerja, lihat rumahnya berserak, apa yang ibu lakukan? Emosi. Oh emosi. Emosi. Apa rumahnya? Oh apakah anaknya ibu cewek? Libas lah. Oh dilibat. Bu, jadi kalau ibu-ibu Kita udah harus membersih. harus membersihkannya. Misalnya ini udah capek kali, apa yang ibu lakukan ini? Merasa kita belum makan, makanya bisa emosi Bu. Jadi kalau ibu-ibu ada hal yang negatif juga dari anaknya. Capek ini pulang kerja, harus apa nih? Kan nggak mungkin anak itu pulang kita cewek, kita pukul, ya kan? Ini Bunda pernah digigit. digigit.
Dah. Oh, coba duduk dulu anaknya saya. Nah, jadi hal yang perlu kita ingat adalah hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Contohnya, ih baik kali lah anak bunda ini. Sapunya di mana nak? Yuk kita ambil sapu yuk. Nah, kita bersihkan sama. Atau ini kalau masih capek, kalau belum reda, tarik nafas. Kalau kita yang muslim, istighfar. Terus ambil minum. Ya kan Bu? Minum putih. Saya Bu, istighfar. patah sapunya Bu. Wah, astagfirullahaladzim. Itu mulutnya nyuruh diam tapi tangannya bikin Iya. mukul. Nggak boleh gitu ya Bu. Nah, kemudian untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, kalau nggak percaya cobalah ikut saya. Semuanya boleh stand up please. Yuk, berdiri yuk Bu. Boleh yuk. Ya, berdiri. Nah, boleh berdiri ya Bu. Bukan sayur asem. Diri. Nah, kalau apa yang saya sebutkan, apa yang saya buat, ibu-ibu bisa mencontohnya? Bisa. Bisa. Contohnya. Ambil dekat Bagus, dari. terima kasih ya Bu ya. Ya ada contoh-contoh juga ya kan. Inilah dia, kita buktikan yuk kalau nggak percaya. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Salah Bu. Kok salah? Ini bukan kepala, Bu. Jadi kepalanya dengan Mak Nanda dia concern ke suara saya atau ke perbuatan saya? Concern ke suara saya. Jadi bukan concern ke perbuatan saya. Nah, itulah dia. Terima kasih Bu. Udah boleh duduk lagi kita yuk. Nah, jadi untuk jadi orang tua yang lebih baik itu harus sejalan antara perbuatan dengan perkataan. Betul tadi yang dibilang Mak Nanda. Salah Bu. Nah, itulah dia karena anak-anak suka mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Contoh misalnya, Mak Putri ingat dari Mama Bintang apa? Rajin dari uang, Mencari uang, sayang sama anak. sayang sama anak. Gorengannya enak. Gorengannya enak. Nah, kalau beli pisang goreng suka dilebihkan. Ya. Tempuranya lagi, Bu. Kadang-kadang Tempuranya. gratis Bu. Tempura dan Raiko. Kita beli pakai penyedap ya. Nah, jadi kalau kita ini misalnya kesel nih sama anak kita, yang kita ingat dulu apanya? Baiknya atau jeleknya? Baiknya. Atau contohnya gini, Mama kembar ingat Mak Putri ingat apanya kalau jumpa? Oh, kalau dia saya ingat masakannya, ramahnya. Ya. Masaknya pakai Raiko. Nah, jadi kalau kita sudah melihat hal yang positif dalam diri kita atau diri anak kita, itu terus yang kita ingat. Jadi kalau sekesal apapun, lupa itu. Karena ingat yang baiknya. Kemudian bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, contohnya Om Sandi terlambat si kembar. Nah, apa yang dilakukan oleh ibunya? Begitu nyambut anaknya pulang sekolah terlambat. Apakah anaknya dimarah? Apakah anaknya ditanya dulu kenapa terlambat? Ditanya dulu. Kenapa terlambat? Ditanya dulu kenapa terlambat. Bu, enggak langsung pegang sapu bukan Bu? Enggak. Sapunya juga ke pintu. Sapunya nanti dulu. Kemudian ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Ini contoh Bu, misalnya mama kembar kan bapaknya nggak ada, Iya. udah nggak ada, ya kan? Jadi peran ayahnya boleh digantikan pamannya, omnya, kakeknya boleh? Boleh. Nah, asal kerjasama supaya peran ayah itu tidak kosong untuk memenuhi kasih sayang Si anak. si anak.
Kemudian ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Contoh nih, Bulan mau beli es tontong. Ma, beli es tontong. Tapi Bulan belum makan. Kemudian, Muntah. kemudian apakah ayah dan ibunya jadi bertengkar gara-gara mau beli es? Jadi gitu ya kan Bu. Ada yang orang tuanya gini, Ada yang bilang, kenapa kau kasih? enggak ada mau belum makan. Betul itu, maknanya betul. Katanya gini, tanya dulu sama bapak. Atau ada yang bilang gini, kan minta duit sama bapak, boleh gitu langsung. Jadi kita diskusi dulu. Ayah. Bu, boleh nggak si Bulan beli es tontong? Boleh, tanya ibunya dulu. Adik kan belinya kalau hari Jumat aja, seminggu sekali aja. Adik kan belum makan dulu. Nah, disuapin sama ibunya sama mamanya. Berlalu es tongtongnya makin jauh, nggak kedengeran lagi, lupa, ya kan? Kemudian ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Gitu. Jadi kalau bertengkar nggak boleh di depan anak ya Bu ya. Jangan menekan. Iya benar, nggak boleh ngotot, nggak boleh ngotot anak. Nah, Jangan jewer. jadi Bu, kalau nanti ibu ini pulang dari pertemuan peningkatan keluarga, dari mana sih pulangnya? Itu tadi sama Bu Asri, FDS apalah session itu, Family Development Session, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi nanti diajak kerjasama bapaknya kalau mengasuh mendidik anak supaya apa? Kalau kita menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang lebih baik, tentu akan menghasilkan anak yang hebat. Sepakat? Mana semangatnya? Tepuk semangat. Demikian Bu, pertemuan kita kali ini. Nanti kita sambung lagi dengan sesi berikutnya ya. Terima kasih. Mana tahu ibu-ibunya ada yang belum selesai masak di rumah, mengangkat jemuran, ya kan Bu? Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah kehadirannya. Sehat-sehat semua. Kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah pertemuan kita berkah, sehat semuanya, anak-anaknya cerdas, hebat, pintar, berprestasi di sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.